Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kalian semua berada. Kembali lagi bersama saya di channel Salam Fajar 1977. Pada tayangan kali ini saya ingin mengulas dan menayangkan tentang makam Datuk Amin atau Syekh Mufti Haji Muhammad Amin, Benua Anyar. Adapun tentang Syekh Mufti Haji Muhammad Amin, Datuk Amin Benua Anyar adalah cucu dari Qadi Haji Muhammad Said, seorang menteri sultan pada zamannya. Qadi Haji Muhammad Said kawin dengan Tuan Giat, saudara Tuan Guat, istri dari Syekh Muhammad Asad Al-Banjari atau Datuk Lampayan. Qadi Haji Muhammad Said dan Tuan Giat ini melahirkan Salehah yang kawin dengan Juragan Yakub. Perkawinan ini melahirkan 4 orang anak, yang salah satunya adalah Datuk Amin ini. Datuk Amin Benua Anyar, demikian nama beliau. Datuk Amin Benua Anyar Banjarmasin masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Syekh Muhammad Asad Al-Banjari atau Datuk Lampayan Martapura. Semasa muda beliau aktif belajar agama sejak di kampung halaman sampai menimba ilmu agama di kota Mekah Al-Mukarramah. Karena itu beliau merupakan ulama yang sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat. Tidak saja dibutuhkan masyarakat, melainkan juga oleh pemerintahan kerajaan Banjar di masanya. Beliau diangkat sebagai mufti tua di daerah Kuin pada tahun 1876 Masehi atau 1294 Hijriah. Beliau menjadi mufti selama kurang lebih 20 tahun. Saat itu sedang berkecamuk peperangan melawan penjajah Belanda di wilayah Kerajaan Banjar yang meletus sejak tahun 1859 di bawah pimpinan Pangeran Antasari dan baru berakhir tanggal 5 Oktober 1905 Masehi. Sebagai seorang ulama yang hidup dalam suasana peperangan melawan penjajah, Datuk Amin juga aktif berjuang bersama rakyat. Maka beliau selain dikenal aktif berdakwah, juga aktif berjuang melawan penjajah Belanda. Suatu ketika tentara Belanda ingin menangkapnya, kemudian Datuk Amin bersembunyi di lubang pahatan kayu ulin yang ada di rumahnya, sehingga tentara Belanda tidak bisa melihat dan mereka terpaksa pulang dengan tangan hampa. Kalau para pejuang lain ada yang tertangkap Belanda atau terpaksa lari ke hutan untuk menyelamatkan diri, maka Datuk Amin cukup bersembunyi di rumahnya sendiri dan selamat dari penjajah Belanda saat itu. Datuk Amin merupakan sosok ulama sekaligus guru agama yang ikhlas berdakwah dan mengajarkan agama kepada masyarakat. Beliau sama sekali tidak pernah memungut bayaran atau imbalan jasa kepada murid-muridnya yang mau belajar agama. Malah justru sebaliknya, beliaulah yang membiayai, memberi makan dan menjamu murid-muridnya tersebut. Dana untuk keperluan ini semua berasal dari milik beliau sendiri, tanpa meminta atau mencarikan kepada orang lain. Datuk Amin termasuk ulama yang punya hobi berburu hewan. Beliau menyediakan waktu secara khusus untuk keperluan ini sehingga tidak mengganggu jadwal pelajaran agama atau berdakwah. Secara rutin beliau berburu di beberapa hutan di pinggiran kota Banjarmasin dan sekitar wilayah Kalimantan Selatan lainnya yang saat itu masih banyak terdapat hewan buruan seperti rusa atau menjangan, kancil dan sebagainya. Murid-murid beliau sudah terbiasa dan sering pula menyaksikannya. Dalam perburuan itu Datuk Amin sangat cekatan ketika mengejar hewan-hewan buruannya. Beliau dengan mudah melompat dari satu jurang ke jurang lain dan dari satu gunung ke gunung lain, padahal jaraknya jauh sekali. Hasil hewan buruan tersebut tidak semata-mata untuk beliau dan keluarganya saja, akan tetapi setelah disembelih dan dimasak, beliau lalu membagi-bagikannya sebagai lauk-pauk untuk dinikmati masyarakat dan murid-muridnya. Berkat keikhlasan beliau dalam mengajar dan mengabdi di masyarakat, maka banyaklah anak cucu keturunan dan
murid-murid beliau yang menjadi ulama, baik di Benohanyar maupun di daerah-daerah lainnya. Oleh keluarganya, Datuk Amin menjadi figur kebanggaan yang sulit dicari persamaannya di masa kini, baik dalam berdakwah atau melaksanakan fungsi sebagai seorang ulama maupun sebagai tokoh masyarakat yang ikhlas dalam mengabdi menjalankan syiar agama Islam sehari-hari. Sebelum beliau wafat, beliau berwasiat agar yang menggantikan beliau sebagai mufti adalah Syekh Jamaluddin Al-Banjari atau Tuan Surgi Mufti Sungai Jingah. Adapun lokasi makam dari Datuk Amin ini adalah Jalan Banu Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan ini adalah makam ayahanda beliau, yaitu Juragan Yakub, dan juga ibunda beliau. Jadi Datuk Amin ini adalah cucu dari Datu Giat. Sedangkan Datu Giat adalah saudara dari Datu Guat. Datu Guat adalah istri dari Syekh Maulana Arsyad Al-Banjari atau Datuk Lampayan. Demikian informasi singkat tentang makam Datuk Amin. Semoga tayangan kali ini bermanfaat. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri tayangan kali ini, jangan lupa di like, komen, share, dan jangan lupa ditekan tombol subscribe agar kalian bisa menyaksikan tayangan-tayangan saya selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.